Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Finansori, mau presentasikan eh, materi hukum waris di Indonesia, perspektif hukum Islam dan hukum adat. Dan mohon maaf sebelumnya dalam kondisi seperti ini, saya sebisa mungkin untuk mengambil teks video dengan keadaan orasi di Hifhir karena kecelakaan. Abstrak. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi bagian masing-masing ahli waris menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengerosi harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat diantaranya A. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda. Sedangkan dalam hukum waris Islam, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. B. Hukum waris adat memberi kepada anak angkat hak nafkah dari hak peninggalan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam hukum waris Islam, tidak ada ketentuan ini. C. Dalam hukum waris adat, pembagian merupakan tindakan bersama. Jalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan khusus setiap waris. Adapun dalam hukum Islam, waris Islam, bagian-bagian bagi para ahli waris telah ditentukan. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi bagian masing-masing ahli waris menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Al-Quran merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dan ijma para ulama sangat sedikit dapat dikatakan bahwa dalam syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Quran yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris adalah nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, di antaranya ayat Al-Quran surat An-Nisa dalam arti bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, unsur-unsur hukum waris Islam. Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat Muslim yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan masing-masing punya ketentuan sendiri. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam meninggalkan harta warisan, dan ahli waris yang masih hidup. Istilah waris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atau harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Dua, harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 dengan istilah tarakah atau harta yang akan ditinggalkan. Tiga, ahli waris. Ahli waris kerabat nas terdiri dari anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, ibu dan ayah, terus duda dan janda, tiga saudara, seorang saudara baik maupun bersama. Ahli waris pengganti seorang anak atau lebih dari seorang baik laki-laki. Asas-asas hukum waris Islam. Asas-asas hukum waris Islam terdiri dari asas ijtihai, bila gelar dan individual dan keadaan seimbang dan akibat kematian. Asas ijtihai, asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti pengalihan harta seorang
harta seorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan pada kehendak waris atau ahli warisnya. Asas Hadlar. Asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Lanjut, hukum pengertian hukum waris adat terdapat beberapa definisi hukum waris adat. Satu, Surjono Wikito di Pura hukum waris adat oleh itu hukum yang menetapkan harta kekayaan baik bersifat material maupun immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia pada ahli warisnya. Haddad dan Hart, hukum waris adat adalah hukum proses atau peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan ke keturunan. Seumpama hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang atau benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Unsur-unsur hukum waris adat. Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat adat yang dijamin Republik Indonesia terdiri satu waris, dua harta warisan, tiga ahli waris sama seperti hukum waris Islam. Waris, nah, dua harta warisan. Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri dari harta bawaan atau harta asal, harta kawinan, harta pusaka yang biasa disebut warak-warak di mana dalam hukum waris adat suku Kali di Sulawesi Tengah dan harta yang menunggu. A. Harta bawaan, harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak. B. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan. C. Harta pusaka adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak berbagi, melainkan hanya dimanfaatkan bersama oleh suami sama ahli waris dan keturunan sebagai contoh harta pusaka tinggi di Minang, pakaian, dan perkawinan suku Kaili dan semacamnya. Kita yang menunggu harta yang akan diterima oleh ahli waris. Tapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Pengetahuan harta warisan. Nah, sudah kurang lebihnya ada tiga. Satu, waris, harta warisan yang ahli waris. Eee S Kalau perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, kalau diadakan perbandingan antara hukum Islam dengan hukum waris adat, maka ditemukan perbedaan-perbedaan prinsipil yang antara lain disebut satu, dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaannya bagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama maupun hanya sebagian yang dibagi-bagi. Sedangkan dalam hukum waris Islam, tiap ahli waris dapat menuntut bagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. Jadi, itulah perbedaan dari hukum waris adat dan hukum waris Islam. Hukum waris adat memberi pada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya, sedangkan dalam hukum waris Islam tidak dikenal ketentuan ini. 3. Dalam hukum waris adat, pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah dengan memperhatikan keadaan khusus waris. Namun dalam khusus waris Islam, bagian-bagian ahli waris telah ditentukan bagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut. Anak perempuan khususnya di Jawa apabila tidak ada anak laki-laki dapat menuntut hak mendapat bagian peninggalan kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya. Hukum waris Islam hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya. 5. Dalam hukum waris adat, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan harus diperhatikan sifat asal dan kedudukan hukum daripada
barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu. Sedangkan dalam hukum waris Islam, semua itu merupakan satu kesatuan harta warisan. Menurut hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sedangkan hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengeluaran harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lainnya. Sekian dari saya, materi presentasi ini. Ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang mengenakan karena dengan kondisi yang seperti ini, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.